Ledakan drone menghantam 6 wilayah Rusia pada Rabu 30 Agustus 2023 pagi waktu setempat. Diberitakan dari New York Times, serangan ini terjadi setelah Ukraina semakin mampu membalas jauh ke dalam wilayah Rusia. Serangan tersukses Ukraina kali ini dilaporkan merusak 4 pesawat kargo militer Rusia di lapangan terbang kota Pskov dekat perbatasan dengan Estonia. Gubernur setempat mengunggah video asap mengepul dari lapangan terbang. Ia mengatakan drone merusak pesawat tersebut tetapi tingkat keparahannya tidak disebutkan. Pada pagi hari juga, pertahanan Rusia menangkis serangan drone di laut dekat Teluk Sevastopol, Crimea. Demikian informasi dari gubernur setempat yang ditunjuk Moskwa, Mikhail Razovzayev, dikutip dari TASS. Sevastopol adalah pangkalan armada Laut Hitam Rusia. Rusia juga menyerang Ukraina pagi itu yang menargetkan setidaknya 3 wilayah dan menewaskan sedikitnya 2 orang. Pejabat lokal di Kiev mengatakan serangan ini adalah yang paling signifikan di wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Masih pada Rabu, Rusia menghancurkan 4 kapal militer Ukraina yang membawa sekitar 50 tentara di Laut Hitam. Ukraina dan Rusia meningkatkan aktivitas di sekitar Laut Hitam setelah kesepakatan jalur aman ekspor biji-bijian yang ditengahi PBB berakhir pada bulan lalu. Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram menuliskan, sebuah pesawat menghancurkan 4 kapal militer berkecepatan tinggi sekitar tengah malam waktu Moskwa. Kapal-kapal itu membawa pasukan operasi khusus Ukraina dengan jumlah total hingga 50 orang. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa kapal-kapal itu membawa pasukan operasi khusus Ukraina dengan jumlah total hingga 50 orang. Namun kementerian tersebut tidak memberikan rincian lokasi tepatnya insiden terjadi di Laut Hitam. Kremlin memberikan reaksi seusai negara barat disebut memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Terlebih seusai izin tersebut, Ukraina semakin gencar menyerang wilayah Rusia dengan serangan pesawat tak berawak. Tak tanggung-tanggung, Ukraina melancarkan serangan drone ke 5 wilayah Rusia selama 4 jam non-stop. Menanggapi kondisi tersebut, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev buka suara yang ditulis melalui akun Twitternya. Ia mengatakan Rusia tidak akan ragu lagi menyerang negara anggota NATO. Hal itu terjadi jika serangan Ukraina terus-menerus dilancarkan ke wilayah Rusia. Medvedev pun menyebut perizinan dari negara barat menjadi bukti signifikan secara hukum atas keterlibatan NATO dalam perang melawan Rusia. Tak tanggung-tanggung, dalam cuitannya Medvedev juga memperingatkan kiamat semakin dekat. Hal itu dikutipnya dari beberapa pemimpin lama Soviet dan ayat di kitab suci. Sementara cuitan Medvedev mendapat tanggapan sangat negatif di barat. Pasalnya Medvedev terkenal sosok yang kerap membuat cuitan provokatif di media sosialnya. Namun beberapa kali cuitan bernada ancaman itu tidak pernah terbukti, sebaliknya justru memicu cemooh. Amerika Serikat dan Rusia disebut akan terlibat perang panas pada tahun 2024 mendatang. Sementara Rusia disebut akan memenangkan perang tersebut lantaran melakukan segala cara untuk mengalahkan Washington. Prediksi itu disampaikan oleh pembawa acara Fox News, Tucker Carlson, pada Rabu 30 Agustus 2023. Ia mengatakan perang proksi Amerika Serikat melawan Rusia kemungkinan akan menjadi perang terbuka pada tahun depan. Hal itu dikarenakan salah satu partai di Washington, yakni Partai Demokrat, membutuhkan perang untuk tetap berkuasa. Kondisi itu dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan partainya agar sang rival, yakni Partai Republik, tidak merebut banyak anggota. Carlson menyebut Washington akan menggelontorkan dana besar-besaran untuk perang dengan Rusia. Pasalnya, Amerika Serikat saja telah mengalokasikan lebih dari 130 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina perang. Sehingga ia meyakini Washington tidak akan tinggal diam dan menyayangkan dana untuk perang dengan Rusia. Namun Carlson pesimis bahwa Amerika Serikat akan memenangkan perang tersebut. Hal itu karena ia meyakini Rusia akan melakukan berbagai cara agar keluar sebagai pemenang perang. Sementara kini Carlson terang-terangan bahwa Rusia telah menyerang anggota NATO. Pasalnya banyak serangan rudal yang telah mendarat di Polandia. Oleh sebab itu, Carlson menyebut sekutu NATO sedang diserang dan akan berperang dengan Rusia. Di mana tiba-tiba rudal mendarat di Polandia, Rusia berhasil. Sekutu NATO telah diserang dan mereka akan berperang, dan perang ini akan terjadi dengan gampang.